Bagaimana jika selama ini kita hanya mendengar satu sisi cerita? Sejarah mencatat bahwa sebagian ulama Yahudi menolak kenabian Nabi Muhammad, namun ada rabi terkemuka yang justru mengakuinya setelah meneliti nubuat dalam Taurat, sebuah fakta yang jarang dibahas dan sering memicu perdebatan panas. Apakah benar kitab terdahulu menyimpan petunjuk tentang nabi terakhir? Atau ini hanya tafsir yang diperdebatkan lintas zaman? Kisah pencarian kebenaran ini bukan sekadar soal agama, tetapi tentang keberanian melawan arus keyakinan mayoritas demi kejujuran spiritual. Jika Anda berani melihat sisi yang jarang diungkap dan ingin memahami misteri yang telah diperdebatkan berabad-abad, tonton sampai akhir dan tuliskan pendapat Anda di komentar sebelum video ini berakhir. Bayangkan sebuah kota kecil di Jazirah Arab lebih dari 14 abad lalu. Kota itu bernama Madinah. Di sana hidup berbagai komunitas dengan keyakinan dan tradisi yang berbeda. Di antara mereka terdapat komunitas Yahudi yang dikenal sebagai penjaga kitab suci dan tradisi kenabian yang panjang. Mereka bukan sekadar kelompok agama biasa. Para ulama dan rabi mereka dihormati sebagai ahli Taurat, penjaga wahyu, dan penafsir nubuat yang diwariskan turun-temurun. Sejak generasi ke generasi, keyakinan tentang datangnya seorang nabi akhir zaman telah hidup dalam tradisi mereka. Harapan itu bukan sekadar cerita, melainkan keyakinan teologisis yang dipelajari dalam teks-teks kuno dan penafsiran para ulama terdahulu. Nabi yang dijanjikan ini diyakini akan datang untuk menegakkan kembali kebenaran dan membimbing umat manusia menuju jalan Tuhan. Namun, sejarah mencatat sesuatu yang mengejutkan. Ketika seorang nabi benar-benar muncul di Madinah, Nabi Muhammad, reaksi yang muncul tidaklah seragam. Sebagian menolak, sebagian ragu. Namun, sebagian kecil justru mengakui kebenarannya. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa para ulama yang mendalami kitab suci justru menolak? Dan mengapa ada rabi yang setelah meneliti dan berdialog, memilih untuk menerima kenabian beliau? Disinilah misteri itu dimulai. Dalam tradisi Yahudi, garis kenabian dianggap berasal dari keturunan tertentu. Harapan tentang nabi masa depan sering dikaitkan dengan kesinambungan garis tersebut. Ketika Nabi Muhammad muncul dari bangsa Arab, bagi sebagian kalangan hal ini bertentangan dengan ekspektasi teologisis yang telah lama diyakini. Selain faktor teologisis, ada pula faktor sosial dan politik. Komunitas Yahudi di Madinah memiliki struktur sosial yang mapan, otoritas keagamaan yang dihormati, dan posisi penting dalam masyarakat. Menerima seorang nabi baru berarti membuka kemungkinan perubahan besar dalam tatanan yang sudah stabil. Namun di tengah penolakan dan keraguan, terdapat kisah individu yang memilih jalan berbeda. Ada rabi yang tidak hanya mendengar kabar tentang Nabi Muhammad, tetapi juga menelitinya dengan serius. Ia memeriksa tanda-tanda kenabian yang pernah ia pelajari. Ia menguji, bertanya, dan merenungkan. Ia tidak mengikuti arus mayoritas, melainkan mengikuti keyakinan yang lahir dari pencarian kebenaran. Mengapa seseorang yang dihormati sebagai ahli Taurat justru mengakui kenabian yang ditolak oleh sebagian kaumnya? Apakah ia menemukan kesesuaian antara ajaran yang ia pelajari dan pesan yang dibawa Nabi Muhammad? Pertanyaan ini membawa kita pada topik yang telah menjadi perdebatan selama berabad-abad. Apakah kitab Taurat menyebut tentang nabi terakhir? Sebagian ulama Islam meyakini bahwa terdapat nubuat yang merujuk kepada kedatangan nabi penutup. Mereka menafsirkan sejumlah ayat sebagai isyarat tentang seorang nabi yang akan datang membawa risalah terakhir. Di sisi lain, para teolog Yahudi memiliki penafsiran berbeda terhadap teks yang sama. Bagi mereka, ayat-ayat tersebut merujuk pada konteks sejarah tertentu atau tokoh lain dalam tradisi mereka. Perbedaan tafsir ini menjadi salah satu titik diskusi teologisis yang panjang dan kompleks. Disinilah letak daya tarik misterinya teks yang sama dibaca oleh tradisi yang berbeda, menghasilkan pemahaman yang berbeda pula. Namun kisah ini bukan hanya tentang perdebatan kitab dan tafsir. Ini adalah kisah tentang keberanian intelektual, pencarian spiritual, dan keputusan pribadi yang penuh risiko. Bayangkan berada pada posisi seorang rabi yang dihormati masyarakatnya. Ia memiliki status, kehormatan, dan pengaruh. Lalu ia menemukan sesuatu yang mengguncang keyakinannya. Jika ia mengakuinya, ia mungkin kehilangan segalanya. Jika ia menolaknya, ia harus mengabaikan keyakinan yang tumbuh dalam hatinya. Apa yang akan ia pilih? Misteri inilah yang membuat kisah ini terus hidup dalam diskusi sejarah dan teologi hingga hari ini.
Apakah benar Taurat menyimpan isyarat tentang nabi terakhir? Mengapa sebagian ulama menolak sementara sebagian kecil mengakui? Dan apa yang sebenarnya ditemukan oleh Rabi yang memilih untuk menerima kebenaran yang ia yakini? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya membuka jendela sejarah, tetapi juga mengajak kita merenungkan satu hal yang lebih dalam, bahwa pencarian kebenaran seringkali menuntut keberanian untuk melampaui tradisi, menghadapi tekanan sosial, dan mendengarkan suara hati nurani. Misteri ini baru saja dimulai. Untuk memahami mengapa pengakuan seorang rabi Yahudi terhadap kenabian Nabi Muhammad menjadi peristiwa yang begitu menggemparkan, kita perlu terlebih dahulu memahami siapa sebenarnya rabi dalam tradisi Yahudi. Dalam pandangan banyak orang, rabi sering dianggap sekadar pemimpin ibadah. Namun dalam tradisi keilmuan Yahudi, peran mereka jauh lebih luas dan mendalam. Seorang rabi bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga penjaga hukum Tuhan, penafsir kitab suci, dan pengajar yang membimbing umat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka adalah otoritas keagamaan yang memahami Taurat dan tradisi lisan secara mendalam. Untuk mencapai kedudukan ini, seseorang harus menempuh proses pembelajaran panjang yang menuntut ketekunan intelektual dan kedisiplinan spiritual. Dalam kehidupan komunitas Yahudi, rabi berfungsi sebagai penafsir hukum agama yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, ibadah, keluarga, transaksi, makanan, hingga etika sosial. Ketika muncul persoalan baru, umat akan merujuk kepada rabi untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, rabi tidak hanya menjaga keyakinan, tetapi juga menjaga keteraturan hidup komunitas. Peran ini berakar pada penghormatan mendalam terhadap Taurat, kitab suci yang diyakini sebagai wahyu Tuhan kepada Nabi Musa. Taurat bukan hanya teks keagamaan. Ia adalah fondasi identitas, hukum, dan sejarah umat. Menjaga kemurnian ajarannya merupakan tanggung jawab yang dianggap suci. Namun Taurat tidak dipahami secara harfiah semata. Dalam tradisi Yahudi, terdapat pula tradisi lisan yang berkembang selama berabad-abad, berisi penjelasan, interpretasi, dan penerapan hukum dalam situasi yang berubah. Rabi menjadi penghubung antara teks suci dan realitas kehidupan. Mereka memastikan bahwa ajaran tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Karena itulah otoritas seorang rabi dibangun bukan hanya dari pengetahuan, tetapi juga integritas moral dan keteladanan hidup. Keputusan mereka dipercaya karena lahir dari pemahaman mendalam serta komitmen terhadap kebenaran yang diwariskan. Bayangkan sebuah komunitas yang menggantungkan arah spiritual dan hukum kehidupannya pada para ulama ini. Ketika seorang rabi berbicara, ia tidak hanya menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga suara tradisi dan warisan keilmuan yang panjang. Oleh sebab itu, perubahan sikap seorang rabi terhadap isu teologisis besar dapat mengguncang kepercayaan dan stabilitas komunitas. Disinilah kita mulai memahami mengapa pengakuan seorang rabi terhadap kenabian Nabi Muhammad bukanlah peristiwa kecil. Jika seorang rabi menerima kenabian tersebut, pertanyaan yang muncul bukan sekadar tentang pilihan pribadi, melainkan tentang interpretasi kitab suci, pemahaman nubuat, dan kesinambungan tradisi. Pengakuan itu berpotensi memicu perdebatan teologisis yang luas. Apakah penafsiran lama perlu ditinjau kembali? Apakah nubuat yang selama ini dipahami memiliki makna baru? Lebih dari itu, keputusan tersebut menyentuh aspek identitas kolektif. Komunitas agama tidak hanya dibangun dari keyakinan teologisis, tetapi juga dari sejarah, budaya, dan pengalaman bersama. Ketika seorang pemimpin spiritual mengambil sikap yang berbeda dari arus utama, ia menghadapi risiko sosial yang besar, penolakan, kehilangan status, bahkan pengucilan. Namun justru di titik inilah kisah menjadi menarik. Apa yang mendorong seorang rabi, penjaga tradisi, dan ahli kitab untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa seorang nabi baru benar-benar datang? Apakah ia menemukan kesesuaian yang tidak dapat diabaikan antara teks yang ia pelajari dan realitas yang ia saksikan? Ataukah pencarian kebenaran menuntunnya melampaui batas-batas interpretasi yang telah mapan dalam sejarah keagamaan? Perubahan keyakinan oleh tokoh berilmu sering menjadi titik balik diskusi teologisis. Bukan karena jumlah mereka banyak, tetapi karena kedalaman pengetahuan yang mereka miliki. Ketika seseorang yang memahami teks secara mendalam mengambil kesimpulan berbeda, dunia intelektual terpaksa memperhatikan pengakuan seorang rabi. Dengan demikian,
bukan sekadar cerita perpindahan keyakinan. Ia menjadi simbol pergulatan antara tradisi dan penemuan baru, antara warisan masa lalu dan kemungkinan pemahaman yang lebih luas. Dan pertanyaan itu tetap menggantung hingga kini. Apa yang sebenarnya dilihat dan dipahami oleh para rabi yang memilih jalan berbeda? Untuk menjawabnya, kita harus melangkah lebih jauh ke dalam sejarah, teks, dan pergulatan batin manusia dalam mencari kebenaran yang diyakininya. Sejak masa kuno, gagasan tentang nabi bukanlah sesuatu yang asing dalam tradisi kitab terdahulu. Dalam Taurat dan tulisan para nabi setelah Nabi Musa, sosok nabi dipahami sebagai utusan Tuhan yang dipilih untuk menyampaikan peringatan, menegakkan keadilan, dan mengarahkan umat kembali kepada jalan yang benar. Nabi bukan sekadar peramal masa depan, melainkan pembimbing moral dan spiritual yang mengingatkan manusia akan perjanjian mereka dengan Sang Pencipta. Dalam tradisi Yahudi, kenabian memiliki peran sentral dalam sejarah umat. Nabi Musa dianggap sebagai nabi terbesar karena menerima Taurat secara langsung. Setelahnya, muncul para nabi yang menyerukan pertobatan, menegur penyimpangan moral, dan mengingatkan bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan. Pesan mereka bukan hanya untuk masa itu, tetapi juga menjadi pelajaran lintas generasi. Namun, di antara ajaran kenabian tersebut, terdapat harapan tentang masa depan. Dalam berbagai teks dan penafsiran rabbinik, muncul keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat manusia tanpa bimbingan. Akan selalu ada figur yang diutus untuk menegakkan kebenaran ketika manusia menyimpang. Harapan ini berkembang menjadi konsep tentang figur yang akan datang, membawa pembaruan spiritual dan keadilan. Sebagian tradisi menafsirkan bahwa akan datang seorang pemimpin yang menegakkan hukum Tuhan secara sempurna dan membawa perdamaian. Figur ini sering dipahami dalam kerangka mesianik, seorang pemulih yang mengembalikan keadilan dan menegakkan kehendak ilahi. Namun dalam sejarah penafsiran, harapan ini tidak selalu dipahami secara tunggal. Ada yang menafsirkannya sebagai pemimpin politik dari keturunan Daud. Ada pula yang memahaminya sebagai pembaharu spiritual. Disinilah konsep nubuat menjadi menarik sekaligus kompleks. Teks suci sering menggunakan bahasa simbolik, metafora, dan gambaran puitis. Bahasa semacam ini memberi ruang bagi berbagai penafsiran. Apa yang bagi satu tradisi dipahami sebagai nubuat tentang tokoh tertentu, bagi tradisi lain dapat dimaknai secara berbeda sesuai konteks sejarah dan teologi mereka. Dalam literatur Yahudi, penafsiran terhadap teks suci berkembang melalui diskusi dan kajian yang sangat mendalam. Para rabi dari generasi ke generasi mempelajari, mendebat, dan menafsirkan ayat-ayat dengan pendekatan yang hati-hati. Mereka mempertimbangkan konteks sejarah, bahasa asli, serta tradisi lisan yang diwariskan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nubuat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil proses intelektual yang panjang. Harapan akan figur yang akan datang juga dipengaruhi oleh pengalaman sejarah umat. Masa pembuangan, penindasan, dan pergolakan politik membentuk kerinduan akan hadirnya pemimpin yang membawa keadilan dan pemulihan. Dalam masa-masa sulit, harapan ini menjadi sumber kekuatan spiritual. Namun penting untuk dipahami bahwa dalam tradisi Yahudi arus utama, konsep nabi tidak berlanjut setelah periode kenabian klasik. Banyak teolog berpendapat bahwa era nabi telah berakhir dan bimbingan Tuhan selanjutnya disampaikan melalui studi Taurat dan tradisi rabbinik. Pandangan ini menjadi dasar mengapa klaim kenabian baru sering dipandang dengan kehati-hatian. Meski demikian, sejarah menunjukkan bahwa gagasan tentang figur yang akan datang tetap hidup dalam diskusi keagamaan. Harapan tersebut tidak selalu diungkapkan dalam bentuk yang sama, tetapi tetap menjadi bagian dari kerinduan spiritual umat manusia terhadap keadilan dan bimbingan ilahi. Disinilah muncul perdebatan lintas tradisi yang terus berlangsung hingga kini. Sebagian ulama Islam memandang bahwa teks-teks terdahulu mengandung isyarat tentang kedatangan nabi terakhir. Mereka menafsirkan sejumlah bagian sebagai gambaran tentang seorang nabi yang akan datang membawa risalah universal. Sebaliknya, teolog Yahudi memahami ayat-ayat tersebut dalam konteks sejarah dan tradisi mereka sendiri. Bagi mereka, nubuat itu telah digenapi dalam peristiwa masa lalu atau merujuk pada figur lain dalam sejarah Israel. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana teks yang sama dapat menghasilkan pemahaman yang berbeda ketika dibaca dalam kerangka teologisis yang berbeda. Di balik perbedaan tafsir tersebut, terdapat sebuah pertanyaan yang terus memancing rasa ingin tahu.
Bagaimana para ahli kitab pada masa lalu memahami tanda-tanda zaman mereka ketika mereka membaca teks suci? Apakah mereka juga merasakan harapan akan hadirnya pembimbing baru bagi umat manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita lebih dekat pada dinamika spiritual manusia sepanjang sejarah. Nubuat bukan hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang harapan, pencarian makna, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan Siptonaya tanpa petunjuk. Dan di titik inilah kisah menjadi semakin menarik. Ketika sejarah, harapan, dan penafsiran bertemu, selalu ada ruang bagi perdebatan, keyakinan, dan pencarian kebenaran yang terus berlanjut dari generasi. Bayangkan, Madinah pada awal abad ke-7, sebuah oasis subur di tengah gurun yang keras, menjadi persimpangan jalur perdagangan dan pertemuan berbagai suku. Kota ini belum bernama Madinah saat itu. Orang menyebutnya Yatsrib, di balik kebun kurma yang hijau dan pasar yang ramai. Kehidupan masyarakatnya ditandai oleh dinamika sosial yang kompleks dan ketegangan yang telah berlangsung lama. Dua suku Arab terbesar Amr Sarausi dan Kasrah hidup berdampingan tetapi sering terlibat konflik. Pertikaian antar suku yang berulang membuat stabilitas kota rapuh. Masyarakat merindukan kepemimpinan yang mampu mendamaikan permusuhan dan menghadirkan ketertiban yang berkelanjutan. Di tengah masyarakat Arab tersebut, terdapat komunitas Yahudi yang telah lama menetap. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki tradisi keilmuan kuat, sistem sosial yang terorganisir, serta hubungan ekonomi yang mapan. Mereka mengelola kebun, berdagang, dan memiliki perjanjian aliansi dengan berbagai suku Arab. Namun kehadiran mereka bukan hanya ekonomi dan sosial. Mereka membawa warisan kitab suci dan tradisi kenabian yang panjang. Di antara masyarakat Arab yang sebagian besar belum memiliki kitab wahyu tertulis, komunitas Yahudi dikenal sebagai Ahlul Kitab, pemilik kitab suci. Hal ini memberi mereka posisi intelektual dan spiritual yang disegani. Dalam percakapan sehari-hari dan diskusi keagamaan, harapan akan datangnya seorang nabi akhir zaman bukanlah hal asing. Beberapa riwayat sejarah menyebut bahwa komunitas Yahudi di Yatsrib sering mengingatkan suku-suku Arab tentang nabi yang akan datang, yang kelak akan menegakkan kebenaran dan memberikan kemenangan bagi pengikutnya. Harapan ini hidup dalam tradisi mereka dan menjadi bagian dari wacana spiritual saat itu. Bagi sebagian penduduk Arab, gagasan tentang nabi yang akan datang terdengar misterius sekaligus menarik. Mereka hidup dalam masyarakat yang menjunjung tradisi lisan, puisi, dan kehormatan suku, tetapi belum memiliki figur kenabian yang diakui secara luas. Karena itu, konsep nabi akhir zaman memunculkan rasa penasaran dan harapan akan perubahan. Ketika kabar tentang seorang nabi dari Mekah mulai terdengar, kota Yatsrib berada dalam kondisi yang siap untuk perubahan besar. Konflik berkepanjangan, kebutuhan akan kepemimpinan, dan harapan spiritual menciptakan suasana yang unik, seolah sejarah sedang menunggu titik balik. Kedatangan Nabi Muhammad ke kota ini bukanlah peristiwa biasa. Hijrah beliau dari Mekah menandai babak baru, bukan hanya bagi pengikutnya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Yatsrib. Sambutan hangat dari kaum Ansyar menunjukkan kerinduan akan pemimpin yang dapat menyatukan mereka. Namun bagi komunitas Yahudi, kedatangan seorang nabi membawa pertanyaan besar. Apakah ini nabi yang telah lama dinantikan? Ataukah ia figur religius lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka? Reaksi awal yang muncul tidak seragam. Sebagian mengamati dengan hati-hati, memperhatikan ajaran dan perilaku beliau. Sebagian lain bersikap netral, menunggu perkembangan situasi. Ada pula yang merasa skeptis, terutama karena nabi yang datang bukan berasal dari garis keturunan yang mereka harapkan. Pertimbangan teologisis memainkan peran penting. Tradisi kenabian yang mereka pahami memiliki kerangka tertentu tentang garis keturunan dan kesinambungan wahyu. Kehadiran seorang nabi dari bangsa Arab menantang pemahaman yang telah lama mereka pegang. Namun di sisi lain, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad menekankan tauhid yang murni, keadilan sosial, dan moralitas, nilai-nilai yang juga dihormati dalam tradisi kenabian sebelumnya. Kesamaan ini menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan mereka yang terbuka terhadap dialog. Kota Yatsrib perlahan berubah menjadi Madinah, kota Nabi. Perubahan ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi transformasi sosial dan spiritual. Perjanjian antar komunitas, pengaturan kehidupan bersama, dan prinsip keadilan menjadi fondasi masyarakat baru. Di tengah perubahan besar ini, diskusi tentang kenabian, wahyu, dan nubuat menjadi semakin intens. Sebagian orang melihat kedatangan Nabi Muhammad sebagai jawaban atas harapan lama. Sebagian lainnya melihatnya sebagai tantangan terhadap tradisi yang telah mapan.
Ketegangan antara harapan dan realitas, antara tradisi dan perubahan, menciptakan dinamika yang mengguncang kota tersebut. Tidak semua orang langsung menerima atau menolak. Banyak yang memilih mengamati, menimbang, dan merenungkan. Dan di antara keramaian pasar, kebun kurma yang tenang, serta pertemuan-pertemuan diskusi di rumah-rumah dan tempat ibadah, pertanyaan besar terus bergema. Apakah Nabi yang dinanti telah benar-benar datang, ataukah sejarah sedang menguji keyakinan yang telah diwariskan selama berabad-abad? Kedatangan Nabi Muhammad tidak hanya mengubah arah sebuah kota, tetapi juga memicu dialog teologis dan spiritual yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Misteri yang mulai bersemi di Madinah itu akan membawa kita pada kisah-kisah pencarian kebenaran yang mendalam. Kisah tentang hati yang terbuka, keyakinan yang diuji, dan keputusan yang mengubah sejarah. Di tengah perubahan besar yang mulai terasa di Madinah, tidak semua orang memandang peristiwa itu dengan kacamata yang sama. Di antara para pemuka agama Yahudi, terdapat individu-individu yang tidak hanya mengamati dari kejauhan, tetapi juga merasakan pergolakan batin yang sulit dijelaskan. Mereka adalah para ulama yang sejak muda mengabdikan hidupnya untuk mempelajari Taurat, menelusuri tradisi para nabi, dan menjaga kemurnian ajaran yang diwariskan turun-temurun. Salah seorang di antara mereka dikenal sebagai Rabi yang tekun, dihormati karena keluasan ilmunya dan ketekunannya dalam ibadah. Sejak masa mudanya, ia telah menghafal teks-teks suci, mempelajari tafsir para ulama terdahulu, dan memahami tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam tradisi. Ia bukan pencari sensasi spiritual, melainkan penjaga tradisi yang setia. Namun, kedatangan seorang nabi dari Mekah menimbulkan kegelisahan yang tak dapat ia abaikan. Kabar tentang ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad terdengar akrab di telinganya. Seruan untuk menyembah Tuhan yang esa, menegakkan keadilan, menolong kaum lemah, dan hidup dengan moralitas tinggi. Semua itu bukanlah nilai yang asing baginya. Justru kesamaan itulah yang memicu pertanyaan di dalam hatinya. Apakah ini kebetulan, ataukah ini bagian dari kesinambungan risalah para nabi? Sebagai seorang ahli kitab, ia tidak terbiasa menerima sesuatu tanpa penelitian. Ia kembali menelaah teks-teks yang pernah ia pelajari. Ia mengingat kembali ciri-ciri nabi yang disebutkan dalam tradisi, karakter moral yang luhur, kejujuran yang tidak tercela, kemampuan memimpin umat, serta pesan yang mengajak manusia kembali kepada Tuhan. Semakin ia mengingat, semakin ia merasa terusik oleh kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kegelisahan spiritual bukanlah proses yang sederhana. Ia berada di persimpangan antara keyakinan yang diwariskan dan kemungkinan kebenaran baru yang menantangnya. Tradisi yang ia jaga bukan sekadar sistem teologi, melainkan identitas, kehormatan, dan ikatan sosial yang membentuk kehidupannya. Jika ia mengakui kenabian tersebut, ia berisiko kehilangan posisi terhormatnya. Ia bisa menghadapi penolakan dari komunitasnya sendiri. Ia mungkin dianggap mengkhianati tradisi leluhur. Tetapi jika ia menolak tanpa penyelidikan jujur, ia harus menutup mata terhadap kemungkinan kebenaran yang ia rasakan. Pergulatan ini terjadi dalam diam, bukan di forum debat terbuka, melainkan di ruang sunyi perenungan. Pada malam-malam yang tenang, ketika hiruk-pikuk kota mereda, ia merenungkan teks yang telah ia hafal sejak muda. Ia menimbang setiap kata, setiap tanda, setiap isyarat yang pernah diajarkan gurunya. Ia juga memperhatikan pribadi Nabi Muhammad dari kejauhan. Reputasi beliau sebagai sosok yang jujur dan terpercaya telah dikenal bahkan sebelum kenabiannya. Tidak ada catatan kebohongan, penipuan, atau ambisi duniawi. Bagi seorang ulama yang memahami karakter para nabi terdahulu, integritas moral merupakan tanda penting, namun keraguan tetap ada. Apakah kesesuaian ini cukup untuk menyimpulkan kebenaran? Apakah ia sedang menyaksikan penggenapan nubuat? Atau hanya fenomena religius baru yang kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban instan. Ia memahami bahwa kebenaran tidak boleh ditentukan oleh tekanan sosial atau emosi sesaat. Ia harus diuji dengan ilmu, akal, dan hati nurani. Dalam tradisi keilmuan yang ia jalani, pencarian kebenaran adalah perjalanan yang menuntut kejujuran intelektual. Seorang ulama tidak diharapkan mempertahankan keyakinan karena tradisi semata, tetapi karena keyakinan tersebut terbukti benar melalui pemahaman dan perenungan. Pergulatan batin ini semakin intens ketika ia menyadari bahwa tanda-tanda yang ia pelajari selama ini tampak selaras dengan realitas yang ia saksikan. Namun mengakui hal itu berarti melangkah
ke wilayah yang penuh konsekuensi. Bayangkan tekanan yang ia rasakan. Antara kehormatan dan kejujuran, antara tradisi dan kebenaran yang mungkin sedang terungkap di hadapannya. Dalam situasi seperti ini, pencarian kebenaran menjadi perjalanan yang sunyi dan penuh risiko. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada dukungan mayoritas, hanya keberanian untuk mengikuti keyakinan yang lahir dari pemahaman mendalam. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Akankah ia mendekati Nabi Muhammad untuk mencari jawaban langsung? Ataukah ia memilih menekan kegelisahan itu demi menjaga stabilitas hidupnya? Di titik inilah, kisah menjadi semakin menegangkan. Seorang penjaga tradisi berdiri di ambang keputusan yang dapat mengubah hidupnya dan mungkin juga mengubah cara orang lain memandang kebenaran. Perjalanan batin ini belum berakhir. Justru, disinilah pencarian sesungguhnya dimulai. Kegelisahan yang selama ini bergejolak dalam hati sang rabi akhirnya membawanya pada satu keputusan penting. Ia harus mencari jawaban secara langsung. Mengamati dari kejauhan tidak lagi cukup. Jika kebenaran benar-benar sedang hadir di hadapannya, ia ingin mengetahuinya tanpa perantara, tanpa rumor, tanpa tafsir orang lain. Hari itu, Madinah dipenuhi bisikan tentang kedatangan Nabi Muhammad dan ajaran yang beliau sampaikan. Orang-orang berkumpul untuk mendengar, sebagian karena iman, sebagian karena rasa ingin tahu. Di tengah keramaian itulah, sang rabi melangkah dengan hati yang tegang, namun tekad yang bulat. Ia tidak datang sebagai penentang, ia juga tidak datang sebagai pengikut. Ia datang sebagai pencari kebenaran. Sebagai seorang ahli kitab, ia memahami bahwa kenabian bukanlah klaim yang dapat diterima tanpa pengujian. Dalam tradisi para nabi, selalu terdapat tanda-tanda yang membedakan utusan Tuhan dari pemimpin biasa atau tokoh karismatik. Karena itu, ia telah menyiapkan pertanyaan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memastikan. Saat ia akhirnya berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad, yang pertama kali ia perhatikan bukanlah kata-kata, melainkan sikap dan wajah beliau. Dalam tradisi para ulama, karakter dan akhlak adalah cerminan batin seseorang. Ia memperhatikan ketenangan, kesederhanaan, dan wibawa yang tidak dibuat-buat. Pertemuan itu berlangsung tanpa kemegahan, tanpa simbol kekuasaan. Tidak ada singgasana, tidak ada penjagaan yang menakutkan. Yang ada hanyalah seorang pemimpin yang duduk bersama para pengikutnya dengan kesederhanaan yang mengundang kedekatan. Sang rabi mengawali dialog dengan penuh kehati-hatian. Ia menyampaikan pertanyaan yang menurut tradisi hanya dapat dijawab oleh seorang nabi sejati. Pertanyaan itu menyentuh perkara yang tidak diketahui manusia biasa, perkara yang berkaitan dengan hakikat kehidupan dan tanda-tanda akhir zaman. Riwayat-riwayat klasik menyebutkan bahwa ia menanyakan hal-hal yang dianggap sebagai pengetahuan kenabian, sesuatu yang tidak mudah dijawab oleh orang biasa tanpa wahyu. Ia ingin memastikan bahwa jawaban yang diberikan tidak sekadar retorika, tetapi mengandung kebenaran yang mendalam. Orang-orang di sekeliling menyaksikan percakapan itu dengan penuh perhatian. Bagi mereka, ini bukan sekadar diskusi intelektual. Ini adalah pertemuan antara tradisi kitab terdahulu dan risalah yang baru hadir. Kemudian Nabi Muhammad menjawab. Jawaban itu tidak disampaikan dengan retorika panjang atau bahasa yang berbelit. Ia disampaikan dengan ketenangan dan kepastian. Bagi sang rabi, bukan hanya isi jawaban yang mengejutkan, tetapi juga cara penyampaiannya. Jelas, tegas, dan bebas dari keraguan. Apa yang ia dengar mengguncang keyakinannya. Jawaban tersebut selaras dengan pengetahuan yang ia pelajari dalam kitab dan tradisi. Tidak ada pertentangan, tidak ada inkonsistensi. Sebaliknya, ia menemukan kesesuaian yang selama ini ia cari. Dalam momen itu, pergulatan panjang dalam batinnya seolah menemukan titik terang. Namun keputusan untuk menerima kebenaran tidak selalu terjadi dalam satu detik. Pikiran seorang ulama terbiasa menimbang dengan hati-hati. Ia mengingat kembali teks yang pernah ia pelajari. Ia menguji kembali kesesuaian tanda-tanda yang ia pahami. Ia memastikan bahwa keyakinan yang muncul bukan hasil emosi sesaat, tetapi semakin ia merenung, semakin jelas baginya bahwa apa yang ia saksikan bukanlah kebetulan. Di hadapannya berdiri seorang nabi yang ajarannya sejalan dengan risalah para nabi terdahulu, yang akhlaknya mencerminkan kebenaran, dan yang jawabannya selaras dengan pengetahuan kenabian. Bayangkan ketegangan batin yang ia rasakan saat itu. Di satu sisi, ia menemukan jawaban yang ia cari. Di sisi lain, ia menyadari konsekuensi besar
dari pengakuan tersebut. Jika ia menerima kebenaran ini, hidupnya akan berubah selamanya. Jika ia menolaknya, ia harus menolak bukti yang telah ia saksikan sendiri. Orang-orang di sekeliling mungkin hanya melihat percakapan singkat. Namun bagi sang rabi, pertemuan itu adalah titik balik kehidupan. Momen ketika pencarian panjang bertemu dengan jawaban yang tak terduga. Apa yang ia putuskan setelah pertemuan itu akan mengguncang komunitasnya dan menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sejarah dialog antar agama. Karena terkadang satu pertemuan singkat dapat mengubah arah hidup seseorang dan bahkan mengubah jalannya sejarah. Perbincangan tentang nubuat dalam kitab suci seringkali menjadi jembatan sekaligus titik perbedaan antara tradisi keagamaan. Di antara topik yang paling menarik perhatian adalah keyakinan sebagian umat Islam bahwa kitab-kitab terdahulu, termasuk Taurat, mengandung isyarat tentang kedatangan Nabi terakhir. Pandangan ini telah dibahas selama berabad-abad dalam karya tafsir, dialog antar agama, dan kajian teologi. Dalam perspektif Islam, risalah para nabi dipahami sebagai satu rangkaian yang berkesinambungan. Nabi Musa, para nabi Bani Israel, hingga Nabi Isa dipandang sebagai pembawa pesan tauhid yang sama. Mengajak manusia menyembah Tuhan yang esa dan hidup dalam keadilan. Dalam kerangka kesinambungan ini, kedatangan Nabi Muhammad dipahami sebagai penutup risalah kenabian yang menyempurnakan pesan-pesan sebelumnya. Karena keyakinan tersebut, sebagian ulama Muslim menafsirkan bahwa kitab-kitab terdahulu mengandung kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir. Mereka merujuk pada ayat-ayat yang dianggap memuat siri-siri seorang Nabi yang akan datang setelah Nabi Musa. Salah satu bagian yang sering dibahas adalah ayat dalam kitab Ulangan yang menyebutkan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa dari kalangan saudara mereka. Dalam tafsir Islam, frasa saudara mereka dipahami oleh sebagian ulama sebagai merujuk kepada keturunan Ismail, yang secara genealogis dianggap saudara bagi keturunan Ishak. Berdasarkan penafsiran ini, nabi yang dimaksud dipahami sebagai nabi dari bangsa Arab. Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai ciri-ciri nabi yang membawa hukum, memimpin umat dan menyampaikan wahyu secara terbuka. Karakteristik yang oleh sebagian penafsir Muslim dianggap memiliki kemiripan dengan misi kenabian Nabi Muhammad. Namun penting untuk dipahami bahwa penafsiran ini berada dalam kerangka teologisis Islam dan tidak mewakili konsensus lintas agama. Dalam tradisi Yahudi, ayat yang sama umumnya dipahami dalam konteks sejarah bangsa Israel. Banyak penafsir Yahudi memahami bahwa nabi seperti Musa merujuk pada kelanjutan kenabian di kalangan Israel sendiri, atau figur-figur nabi yang muncul setelah Musa. Penafsiran ini didasarkan pada konteks linguistik, sejarah, dan tradisi rabbinik yang berkembang selama berabad-abad. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, ayat tersebut sering ditafsirkan sebagai nubuat yang merujuk kepada Yesus, dipahami sebagai penggenapan janji ilahi dalam konteks teologi Kristen. Tafsir ini berkembang dalam kerangka keyakinan tentang peran Yesus sebagai figur sentral dalam keselamatan. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bagaimana teks yang sama dapat dipahami secara berbeda ketika dibaca dalam kerangka teologisis dan sejarah yang berbeda. Bahasa kitab suci yang padat makna dan sering bersifat simbolik membuka ruang interpretasi yang luas. Dalam kajian akademik modern, para peneliti teks kuno menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dan bahasa asli saat ayat tersebut ditulis. Mereka mempelajari struktur bahasa Ibrani, situasi politik pada masa itu, serta tradisi lisan yang berkembang di sekitarnya. Pendekatan ini berusaha memahami makna teks dalam konteks awalnya, tanpa mengabaikan perkembangan penafsiran yang muncul kemudian. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, diskusi tentang nubuat dalam Taurat menunjukkan adanya kesamaan mendasar di antara tradisi-tradisi Samawi, keyakinan bahwa Tuhan membimbing umat manusia melalui para utusannya, gagasan tentang bimbingan ilahi, keadilan moral, dan ajakan kembali kepada Tuhan menjadi benang merah yang menghubungkan tradisi-tradisi tersebut. Bagi sebagian orang, kesesuaian yang mereka lihat antara teks terdahulu dan risalah Nabi Muhammad menjadi sumber keyakinan yang mendalam. Bagi yang lain, penafsiran tradisional yang telah diwariskan tetap menjadi landasan pemahaman mereka. Perbedaan ini bukan sekadar perdebatan teologisis, tetapi juga cerminan dari cara komunitas memahami identitas dan sejarah spiritual mereka. Disinilah daya tarik diskusi ini tetap hidup hingga sekarang. Pertanyaan tentang nubuat tidak hanya menyangkut teks kuno, tetapi juga menyentuh keyakinan,
tradisi, dan cara manusia memahami hubungan antara masa lalu dan masa depan. Apakah ayat-ayat tersebut merupakan isyarat tentang nabi yang akan datang? Ataukah mereka berbicara dalam konteks sejarah tertentu yang berbeda dari penafsiran kemudian? Jawaban atas pertanyaan ini sering bergantung pada kerangka keyakinan yang digunakan untuk membaca teks tersebut. Namun terlepas dari perbedaan tafsir, perbincangan ini mengingatkan kita bahwa kitab-kitab suci tidak hanya menjadi warisan spiritual, tetapi juga sumber refleksi yang terus mengundang manusia untuk membaca, memahami, dan merenungkan pesan-pesan ilahi yang terkandung di dalamnya. Dan mungkin disitulah letak misterinya. Teks yang sama terus berbicara kepada generasi yang berbeda, memunculkan pertanyaan baru, dan mengajak manusia untuk terus mencari makna yang lebih dalam. Keputusan itu akhirnya tiba pada titik yang tak bisa lagi ditunda. Setelah pergulatan panjang, pengamatan yang hati-hati, dan pertemuan langsung yang mengguncang keyakinannya, sang rabi menyadari bahwa ia tidak lagi berada di wilayah keraguan. Apa yang ia saksikan dan pahami telah membentuk keyakinan baru dalam hatinya. Namun mengakui keyakinan tersebut bukan perkara sederhana. Ia memahami sepenuhnya bahwa pengakuan ini bukan hanya keputusan pribadi. Ia adalah seorang ulama yang dihormati, penjaga tradisi, dan rujukan masyarakatnya. Setiap kata yang keluar dari lisannya memiliki dampak luas. Jika ia menyatakan keimanan kepada Nabi Muhammad, keputusan itu akan mengguncang komunitasnya dan mengubah hidupnya selamanya. Bayangkan suasana saat ia melangkah ke hadapan orang-orang yang mengenalnya sebagai ahli Taurat. Mereka mengenalnya sebagai sosok yang teguh menjaga tradisi leluhur. Kini ia berdiri dengan membawa pernyataan yang tak terduga. Dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan, ia menyatakan keimanannya. Bagi sebagian orang yang menyaksikan, momen itu terasa seperti petir di siang hari. Bagaimana mungkin seorang rabi yang memahami kitab suci secara mendalam justru menerima kenabian yang ditolak oleh sebagian kaumnya? Namun bagi sang rabi, keputusan itu bukanlah lompatan emosional, melainkan hasil perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang. Ia bersaksi bahwa siri-siri nabi yang ia temukan dalam tradisi dan teks yang dipelajarinya sesuai dengan pribadi Nabi Muhammad. Ia tidak berbicara dalam bahasa retorika, tetapi dalam bahasa kesaksian seorang pencari kebenaran. Menurut riwayat dalam tradisi Islam, ia menyatakan bahwa tanda-tanda kenabian yang ia pelajari, karakter moral yang luhur, kejujuran yang tak tercela, ajakan kepada tauhid, dan misi menegakkan keadilan, ia temukan dalam diri Nabi Muhammad. Kesaksian semacam ini memiliki bobot yang besar. Ia bukan berasal dari orang awam, melainkan dari seseorang yang memahami tradisi kitab sebelumnya secara mendalam. Ia berbicara dari pengetahuan, bukan sekadar keyakinan emosional. Namun, alasan dibalik pengakuannya tidak semata teologisis. Ia juga bersifat spiritual dan moral. Ia melihat ajaran yang mengajak manusia kembali kepada Tuhan yang Esa, menolak penyembahan selainnya, dan menegakkan tanggung jawab sosial terhadap kaum lemah. Ia menyaksikan kepemimpinan yang tidak berlandaskan ambisi duniawi, tetapi pada prinsip keadilan dan kasih sayang. Bagi seorang ulama yang memahami misi para nabi terdahulu, keselarasan ini bukan hal kecil. Ia melihat kesinambungan risalah, bukan pertentangan. Ia melihat kelanjutan pesan ilahi, bukan penyimpangan. Namun pengakuan itu segera memicu reaksi yang beragam. Sebagian orang terkejut, sebagian marah, dan sebagian lainnya memilih menunggu sebelum menarik kesimpulan. Dalam komunitas yang menjunjung tradisi dan identitas kolektif, keputusan seorang pemimpin spiritual untuk mengambil jalan berbeda dapat memicu guncangan sosial. Tekanan sosial pun tidak dapat dihindari. Ia menghadapi penolakan dari sebagian kaumnya yang mempertanyakan keputusannya dan meragukan kesimpulannya. Bagi mereka, menerima kenabian baru berarti meninjau kembali pemahaman yang telah diwariskan selama generasi. Namun sang rabi tetap teguh. Keyakinan yang lahir dari pencarian jujur tidak mudah digoyahkan oleh tekanan eksternal. Ia telah menimbang dengan ilmu, merenung dengan hati, dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Disinilah keberanian spiritual menemukan maknanya. Keberanian bukan sekadar menghadapi risiko fisik, tetapi keberanian untuk mengikuti kebenaran yang diyakini, meskipun jalan itu sunyi dan penuh konsekuensi. Pengakuannya menjadi salah satu kisah paling menarik dalam sejarah dialog keagamaan. Ia menunjukkan bahwa pencarian kebenaran dapat melampaui batas identitas, tradisi, dan tekanan sosial. Ia memperlihatkan bahwa ilmu yang mendalam
dapat menuntun seseorang pada pemahaman yang tidak terduga. Namun kisah ini juga menyisakan pertanyaan yang terus menggugah rasa ingin tahu. Apa yang dirasakan seseorang ketika keyakinan lamanya bertemu dengan pemahaman baru yang meyakinkan? Bagaimana rasanya meninggalkan kenyamanan tradisi demi mengikuti kebenaran yang diyakini? Dan mengapa hanya sebagian kecil yang memilih jalan tersebut, sementara mayoritas tetap bertahan pada keyakinan yang telah mapan? Pengakuan sang rabi bukanlah akhir dari kisah ini. Justru disinilah babak baru dimulai. Babak yang memperlihatkan bagaimana satu keputusan pribadi dapat memicu dialog, perdebatan, dan refleksi yang terus bergema sepanjang sejarah. Karena terkadang, satu kesaksian yang jujur mampu mengguncang dunia yang telah lama merasa pasti. Pengakuan seorang rabi yang dihormati terhadap kenabian Nabi Muhammad tidak berhenti sebagai peristiwa pribadi. Keputusan itu segera bergaung ke seluruh komunitasnya, memicu reaksi yang berlapis-lapis, keheranan, kemarahan, perdebatan, hingga kecemasan akan dampak yang lebih luas dalam masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi dan otoritas keilmuan. Perubahan sikap seorang pemimpin spiritual bukan sekadar pilihan individu. Ia menyentuh fondasi keyakinan kolektif. Bagi banyak anggota komunitas Yahudi di Madinah saat itu, kabar tersebut terasa mengejutkan. Rabi bukan hanya guru agama, ia penjaga interpretasi Taurat dan simbol kesinambungan tradisi. Jika seseorang dengan kedalaman ilmu seperti dirinya mengakui kenabian baru, pertanyaan tak terelakkan pun muncul. Apakah ia menemukan sesuatu yang terlewatkan oleh yang lain, ataukah ia telah keliru dalam menafsirkan teks suci? Perdebatan pun mulai mengemuka. Sebagian tokoh menolak keputusannya secara tegas. Mereka berpendapat bahwa tradisi kenabian telah memiliki kerangka yang jelas, dan klaim kenabian baru tidak sesuai dengan pemahaman yang diwariskan. Penolakan ini bukan sekadar sikap defensif, melainkan upaya menjaga kesinambungan teologi yang telah menjadi landasan identitas komunitas. Yang lain memilih pendekatan lebih hati-hati. Mereka menunggu, mengamati perkembangan, dan berusaha memahami alasan di balik keputusan sang rabi. Diskusi berlangsung di tempat-tempat ibadah, rumah pertemuan, dan ruang-ruang percakapan informal. Pertanyaan yang sama terus berulang. Apakah ini persoalan tafsir, ataukah perubahan keyakinan yang lebih mendasar? Di tengah perdebatan teologisis, dinamika sosial ikut berperan. Komunitas Yahudi di Madinah hidup dalam jaringan aliansi dan hubungan sosial yang kompleks. Perubahan keyakinan seorang pemimpin dapat memengaruhi keseimbangan hubungan internal dan eksternal. Kekhawatiran pun muncul. Apakah keputusan ini akan memicu perpecahan? Apakah ia akan mengubah posisi komunitas dalam masyarakat Madinah yang sedang bertransformasi? Tekanan sosial terhadap sang rabi menjadi tak terelakkan. Ia menghadapi kritik tajam dan tuduhan telah meninggalkan tradisi leluhur. Sebagian orang mempertanyakan integritasnya, sementara yang lain menganggapnya telah tersesat dalam penilaian. Dalam masyarakat yang sangat menghormati kesinambungan tradisi, perbedaan sikap semacam ini mudah dipandang sebagai pengkhianatan terhadap warisan spiritual. Namun, tekanan tidak selalu berbentuk konfrontasi terbuka. Ada pula jarak sosial yang mulai terasa, percakapan yang menjadi canggung, hubungan yang merenggang, dan sikap kehati-hatian dari orang-orang yang sebelumnya dekat. Isolasi semacam ini seringkali lebih berat daripada penolakan verbal, karena ia perlahan mengubah jaringan sosial yang selama ini menjadi penopang kehidupan seseorang. Konsekuensi pribadi yang dihadapi sang rabi tidak ringan. Status dan kehormatan yang selama ini melekat padanya terancam pudar. Ia mungkin kehilangan peran sebagai rujukan keagamaan bagi komunitasnya. Murid-murid yang dulu belajar darinya kini dihadapkan pada dilema: mengikuti gurunya atau tetap berpegang pada arus utama tradisi. Namun di tengah tekanan itu, ia tetap teguh pada keyakinannya. Keputusan yang lahir dari pencarian panjang tidak mudah digoyahkan oleh reaksi sesaat. Ia memahami bahwa kebenaran yang diyakini seringkali menuntut keberanian untuk menghadapi kesendirian. Di sisi lain, peristiwa ini juga membuka ruang dialog yang lebih luas. Keputusan seorang rabi memaksa komunitas untuk meninjau kembali argumentasi teologisis mereka, memperdalam kajian teks, dan mempertajam pemahaman tentang identitas spiritual mereka. Bahkan penolakan pun mendorong diskusi yang lebih mendalam tentang nubuat, tradisi, dan batas-batas interpretasi. Ketegangan yang muncul bukan semata konflik, tetapi juga cerminan pergulatan antara tradisi dan perubahan. Setiap komunitas religius dalam sejarah menghadapi momen-momen ketika keyakinan lama diuji
oleh realitas baru. Respons terhadap momen tersebut sering menentukan arah perkembangan spiritual dan intelektual mereka. Bagi sang rabi, perjalanan ini menjadi ujian keteguhan iman dan integritas pribadi. Ia harus menanggung konsekuensi sosial demi mempertahankan keyakinan yang ia anggap benar. Keberaniannya menunjukkan bahwa pencarian kebenaran tidak selalu membawa kenyamanan, tetapi seringkali menuntut pengorbanan. Dan bagi masyarakat Madinah saat itu, peristiwa ini menjadi bagian dari dinamika perubahan yang lebih besar. Kota tersebut sedang mengalami transformasi sosial dan spiritual, dan setiap keputusan individu berkontribusi pada arah perubahan itu. Pertanyaan yang menggantung di udara belum sepenuhnya terjawab. Apakah keputusan sang rabi akan diikuti oleh yang lain, ataukah ia akan tetap menjadi suara minoritas yang berdiri sendiri di tengah arus tradisi? Ketegangan antara keyakinan pribadi dan identitas kolektif ini membuat kisah tersebut terus dikenang, bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai cermin pergulatan manusia dalam mencari kebenaran di tengah tekanan sosial yang nyata. Kisah tentang seorang rabi yang mengakui kenabian Nabi Muhammad tidak pernah berdiri sendirian. Di balik pengakuan itu, ada gelombang penolakan yang tak kalah kuat, bukan sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan pergulatan teologisis, identitas, dan bahkan politik yang membentuk sikap sebagian ulama Yahudi pada masa itu. Untuk memahami penolakan tersebut, kita perlu menyelami lapisan-lapisan yang lebih dalam daripada sekadar menerima atau menolak. Dalam tradisi Yahudi, kenabian memiliki makna yang sangat spesifik. Nabi bukan hanya penyampai wahyu, tetapi bagian dari sejarah perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Sejak masa Musa hingga nabi-nabi setelahnya, kenabian dipahami sebagai kesinambungan hubungan ilahi dengan keturunan Israel. Oleh karena itu, munculnya seorang nabi dari luar garis keturunan tersebut menimbulkan pertanyaan teologisis mendasar. Apakah wahyu masih berlanjut di luar perjanjian itu? Sebagian ulama berpegang pada keyakinan bahwa periode kenabian klasik telah berakhir. Mereka merujuk pada tradisi rabbinik yang menyebut bahwa setelah masa nabi-nabi terakhir Israel, wahyu kenabian tidak lagi hadir dalam bentuk yang sama. Dalam kerangka ini, klaim kenabian baru dipandang dengan skeptisisme tinggi. Bagi mereka, menerima nabi baru berarti membuka kembali konsep wahyu yang telah dianggap selesai. Namun faktor teologisis bukan satu-satunya alasan. Ada pula persoalan garis keturunan kenabian. Dalam tradisi Yahudi, identitas religius sangat berkaitan dengan asal-usul genealogis. Nabi-nabi Israel berasal dari komunitas mereka sendiri, berbicara dalam bahasa dan konteks budaya yang sama. Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, keturunan Ismail, yang dalam tradisi Yahudi memiliki hubungan sejarah dengan Bani Israel, tetapi bukan bagian dari komunitas perjanjian utama. Bagi sebagian ulama, menerima nabi dari luar garis tersebut berarti meredefinisi batas identitas religius. Hal ini bukan perkara kecil. Identitas komunitas Yahudi selama berabad-abad terbentuk melalui pengalaman diaspora, penindasan, dan upaya mempertahankan tradisi. Mengakui otoritas spiritual dari luar komunitas bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kesinambungan identitas itu sendiri. Di sisi lain, faktor politik dan sosial juga memainkan peran penting. Madinah saat itu bukan hanya ruang spiritual, tetapi juga arena kekuatan sosial dan ekonomi. Komunitas Yahudi memiliki peran penting dalam perdagangan, pertanian, dan struktur sosial kota. Kedatangan Nabi Muhammad membawa tatanan baru yang mempersatukan berbagai suku di bawah satu komunitas keagamaan dan politik. Perubahan ini menimbulkan ketidakpastian. Apakah posisi sosial mereka akan tetap aman? Apakah hukum baru akan menggantikan tradisi lama? Dalam situasi seperti itu, menerima kenabian Muhammad bukan hanya keputusan iman, tetapi juga keputusan yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan. Selain itu, perbedaan penafsiran kitab suci turut memperdalam jurang perbedaan. Beberapa ulama melihat nyubat-tumibat tertentu sebagai merujuk pada masa depan Israel sendiri, bukan kepada nabi dari bangsa lain. Mereka menafsirkan teks melalui lensa tradisi rabbinik yang telah berkembang selama berabad-abad. Sebaliknya, tafsir yang mengaitkan nubuat tersebut dengan Nabi Muhammad datang dari perspektif yang berbeda, seringkali dipengaruhi oleh dialog lintas agama dan pengalaman sejarah baru. Perbedaan hermeneutika ini bukan sekadar perdebatan akademis. Ia menyentuh inti otoritas religius. Jika satu penafsiran diterima, maka struktur pemahaman yang telah lama berdiri bisa terguncang. Namun, penting untuk dicatat,
bahwa penolakan tidak selalu lahir dari permusuhan. Dalam banyak kasus, ia muncul dari kehati-hatian teologisis, tanggung jawab menjaga tradisi, dan kekhawatiran terhadap stabilitas komunitas. Para ulama tidak hanya memikirkan keyakinan pribadi, tetapi juga keberlangsungan umat mereka. Di tengah kompleksitas itu, pengakuan seorang rabi terhadap Nabi Muhammad menjadi peristiwa yang mengguncang. Ia menunjukkan bahwa keyakinan dapat melampaui batas identitas, namun juga menyingkap betapa kuatnya faktor sejarah dan komunitas dalam membentuk pilihan iman. Dan disinilah kisah menjadi semakin menarik, karena setiap penerimaan selalu memiliki bayangan penolakan, dan setiap penolakan menyimpan cerita tentang ketakutan, harapan, dan perjuangan mempertahankan jati diri. Pertanyaannya kini, apakah penolakan tersebut merupakan akhir dari dialog, atau justru awal dari perbincangan lintas iman yang lebih dalam? Jawabannya akan terungkap dalam bab berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan seringkali menjadi bahan perdebatan hangat, yaitu konsep nabi terakhir dalam 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam. Siapakah yang dianggap sebagai penutup para nabi? Dan bagaimana setiap tradisi memandang nubuat ini? Kita akan menjelajahinya dari sudut pandang historis, teologisis, dan juga akademis modern. Jadi, mari kita mulai. Konsep seorang utusan Tuhan atau nabi adalah pilar utama dalam agama-agama Abrahami. Mereka adalah perantara ilahi, membawa petunjuk, peringatan, dan hukum kepada umat manusia. Namun, pertanyaan tentang siapa yang menjadi nabi pamungkas yang menutup siklus kenabian memiliki jawaban yang berbeda-beda di setiap agama. Mari kita mulai dengan tradisi Yahudi. Dalam Yudaisme, kenabian dianggap telah berakhir setelah zaman nabi-nabi terakhir yang tercatat dalam tanah atau Perjanjian Lama. Tokoh seperti Maleakhi sering dianggap sebagai nabi terakhir dalam kanon Ibrani. Maleakhi hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babilonia, pesannya berfokus pada pemurnian ibadah di Bait Suci kedua dan menyerukan pertobatan nasional. Menurut tradisi rabbinik, era kenabian secara resmi berakhir dengan kematian Hagai, Zakharia, dan Maleakhi. Setelah mereka, dikatakan bahwa Roh Kudus undur dari Israel. Ini bukan berarti Tuhan tidak lagi berkomunikasi dengan umat Naya, tetapi cara komunikasi langsung melalui nabi-nabi seperti di masa lalu telah berhenti. Komunikasi ilahi beralih ke bentuk lain, seperti melalui interpretasi para rabi terhadap Taurat yang dikenal sebagai Bat-Kol atau suara surgawi yang samar. Yudaisme secara umum tidak menantikan nabi lain setelah Maleakhi, melainkan menantikan kedatangan Mesias yang perannya lebih sebagai raja dan pembebas politik spiritual daripada seorang nabi pembawa syariat baru. Jadi, bagi Yudaisme, pintu kenabian sudah tertutup sejak ribuan tahun yang lalu. Sekarang kita beralih ke kekristenan. Posisi Kristen mengenai nabi terakhir sedikit lebih kompleks. Di satu sisi, kekristenan mengakui semua nabi dalam Perjanjian Lama, sama seperti Yudaisme. Yohanes Pembaptis memegang peran unik sebagai nabi transisi, yang sering disebut sebagai nabi terakhir dalam tradisi Perjanjian Lama, sekaligus yang pertama mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesus sendiri dalam Injil disebut sebagai seorang nabi, bahkan lebih dari seorang nabi. Namun, teologi Kristen menempatkan Yesus pada posisi yang jauh melampaui sekadar nabi. Dalam surat Ibrani di Perjanjian Baru dikatakan bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini menyiratkan bahwa Yesus adalah wahyu, Tuhan yang paling puncak dan final. Dia bukan hanya pembawa pesan, tetapi Dia adalah pesan itu sendiri. Dengan demikian, dalam pandangan Kristen arus utama, tidak ada lagi kebutuhan akan nabi lain yang membawa wahyu baru yang setara dengan apa yang telah disampaikan melalui Yesus Kristus dan para rasulnya. Meskipun ada karunia-karunia roh seperti nubuat yang terus ada di dalam gereja, ini tidak dipandang sebagai kenabian yang membawa hukum atau doktrin baru, melainkan sebagai peneguhan dan bimbingan bagi komunitas. Jadi, bagi kekristenan,
Pewahyuan ilahi telah mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus, dan kanon Alkitab dianggap sudah selesai dan tertutup. Selanjutnya, mari kita lihat perspektif Islam. Islam memiliki pandangan yang sangat jelas dan tegas mengenai hal ini. Al-Quran dan hadis secara eksplisit menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Khatam an-Nabiyyin, yang berarti penutup para nabi. Gelar ini adalah salah satu pilar fundamental dalam akidah Islam. Ayat 33 Surat Al-Ahzab sering dikutip untuk mendukung hal ini, yang menyatakan bahwa Muhammad bukanlah bapa dari salah seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Teologi Islam menjelaskan bahwa rantai kenabian dimulai dari Adam dan berlanjut melalui ribuan nabi, termasuk tokoh-tokoh yang dihormati dalam Yudaisme dan Kekristenan seperti Ibrahim, Musa, dan Isa atau Yesus. Setiap nabi datang dengan pesan tauhid yang sama, yaitu mengesahkan Tuhan, tetapi dengan syariat atau hukum yang disesuaikan untuk zaman dan kaumnya. Islam memandang kedatangan Nabi Muhammad sebagai penutup dari siklus panjang ini. Risalah yang beliau bawa, yaitu Al-Quran, dianggap sebagai wahyu terakhir dan terlengkap yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, tidak akan ada lagi nabi baru yang diutus oleh Tuhan. Siapapun yang mengklaim sebagai nabi setelah beliau dianggap sebagai nabi palsu dalam pandangan Islam, ini adalah doktrin yang sangat sentral dan tidak dapat ditawar. Peran bimbingan setelah era kenabian dilanjutkan oleh para ulama atau cendekiawan yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka tidak memiliki otoritas kenabian untuk menerima wahyu baru. Setelah melihat pandangan teologisis dari masing-masing agama, mari kita beralih ke interpretasi akademis modern. Para sarjana studi agama dan sejarawan melihat perkembangan konsep nabi terakhir ini dalam konteks sosial historisnya. Setiap klaim finalitas muncul pada momen-momen krusial dalam sejarah masing-masing komunitas. Bagi Judaisme, penghentian kenabian setelah era Bait Suci kedua bertepatan dengan kodifikasi kanon kitab suci Ibrani. Dengan adanya teks suci yang mapan, otoritas beralih dari individu karismatik seperti nabi ke para ahli Taurat dan rabi yang menafsirkan teks tersebut. Ini membantu menstabilkan komunitas Yahudi setelah berbagai krisis politik dan spiritual. Bagi kekristenan, awal klaim bahwa Yesus adalah wahyu final berfungsi untuk membedakan diri mereka dari Yudaisme dan sekaligus menutup pintu bagi jerokan-jerokan atau nabi-nabi baru yang bisa saja muncul dan menantang otoritas para rasul dan ajaran gereja yang sedang terbentuk. Klaim finalitas Kristus menjadi dasar bagi identitas teologisis Kristen yang unik. Dalam konteks Islam, klaim bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir muncul pada abad ke-7 di Arabia. Para akademisi melihat ini sebagai cara untuk mengkonsolidasikan komunitas muslim yang baru, lahir dan menyatukan berbagai suku di bawah satu kepemimpinan dan satu kitab suci. Dengan menyatakan siklus kenabian telah berakhir, Islam memposisikan dirinya sebagai penyempurna dari tradisi-tradisi sebelumnya dan memberikan fondasi yang kokoh bagi peradaban Islam yang akan datang. Setiap klaim finalitas ini, dari perspektif akademis, dapat dipahami sebagai strategi teologisis dan sosial untuk mendefinisikan batas-batas komunitas, mengkanonisasi teks suci, dan menstabilkan otoritas keagamaan. Ini bukan untuk meniadakan kebenaran klaim iman masing-masing, melainkan untuk memahami bagaimana klaim tersebut berfungsi dalam sejarah. Jadi, kesimpulannya apa? Kita telah melihat bahwa Yudaisme menganggap kenabian berakhir dengan Maleakhi. Kekristenan melihat Yesus Kristus sebagai wahyu Tuhan yang final dan tertinggi, dan Islam dengan tegas menyatakan Nabi Muhammad sebagai penutup seluruh nabi. Setiap pandangan ini berakar kuat dalam teologi dan sejarahnya masing-masing, membentuk identitas unik dari ketiga agama besar ini. Memahami perbedaan ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, tetapi untuk menumbuhkan rasa saling menghargai dan pemahaman yang lebih dalam tentang tradisi iman yang berbeda. Meskipun berbeda dalam pandangan tentang nabi terakhir, ketiga agama ini berbagi warisan kenabian yang kaya dan nilai-nilai moral fundamental yang sama. Diskusi seperti ini sangat penting untuk membuka wawasan kita. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Apakah ada aspek lain yang ingin kalian diskusikan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Saya sangat senang membaca dan berdiskusi dengan kalian semua.
Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran dan terus belajar. Setiap perjalanan besar selalu berakhir pada sebuah titik hening, tempat seseorang menoleh ke belakang dan menyadari betapa panjang jalan yang telah dilalui. Kisah tentang pencarian kebenaran, tentang seorang ulama yang berani mempertanyakan keyakinan yang telah lama dipegang, bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah cermin yang memantulkan keberanian, keraguan, harapan, dan ketulusan hati manusia dalam mencari cahaya. Pencarian kebenaran tidak pernah mudah. Ia menuntut keberanian untuk bertanya ketika semua orang merasa telah menemukan jawaban. Ia mengharuskan seseorang berdiri sendiri ketika mayoritas memilih untuk tetap diam. Dalam setiap zaman, selalu ada individu yang berani melampaui batas kenyamanan demi memahami kebenaran yang lebih dalam. Keberanian seperti ini bukanlah sikap menentang tradisi, melainkan upaya memuliakan kebenaran itu sendiri. Seorang pencari kebenaran sejati tidak takut menghadapi kemungkinan bahwa ia mungkin salah. Ia tidak merasa terancam oleh pengetahuan baru. Sebaliknya, ia memandang ilmu sebagai jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam tradisi keilmuan klasik, para ulama dan cendekiawan menghabiskan hidup mereka untuk membaca, berdialog dan merenung, bukan demi memenangkan perdebatan, tetapi demi menemukan hikmah. Disinilah pentingnya ilmu dan kejujuran spiritual. Ilmu tanpa kejujuran dapat berubah menjadi alat pembenaran ego. Sebaliknya, kejujuran tanpa ilmu dapat membuat seseorang tersesat dalam kebingungan. Ketika keduanya bersatu, lahirlah kebijaksanaan, kemampuan melihat kebenaran dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kejujuran spiritual berarti berani mengakui apa yang diyakini hati, bahkan ketika pengakuan itu membawa konsekuensi sosial. Dalam sejarah, banyak tokoh yang harus menghadapi penolakan, pengasingan, bahkan ancaman karena mempertahankan keyakinan yang mereka anggap benar. Namun justru melalui keteguhan itulah kisah mereka dikenang dan menjadi inspirasi lintas generasi. Pencarian kebenaran juga mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa perbedaan keyakinan bukanlah akhir dari dialog, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Ketika orang berbicara dengan niat memahami, bukan mengalahkan, percakapan berubah menjadi jembatan yang menghubungkan hati. Dialog antar umat bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi membuka ruang untuk saling mengenal. Dalam ruang dialog, seseorang belajar bahwa di balik perbedaan teologi, terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sama, kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kehidupan yang bermakna. Toleransi bukanlah sikap mengabaikan perbedaan, melainkan kemampuan menghormati keyakinan orang lain tanpa kehilangan identitas diri. Ia lahir dari kedewasaan spiritual, kesadaran bahwa Tuhan Maha Luas dan manusia memahami Dia melalui perjalanan yang berbeda-beda. Dalam dunia yang sering diwarnai prasangka dan polarisasi, pesan ini terasa semakin mendesak. Kisah pencarian kebenaran mengingatkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk saling meniadakan, melainkan untuk saling mengenal dan belajar. Namun, perjalanan ini tidak berhenti pada kisah masa lalu. Ia berlanjut dalam kehidupan setiap orang yang berani bertanya, membaca, dan merenung. Setiap hati memiliki ruang untuk mencari. Setiap jiwa memiliki kesempatan untuk mendekat kepada kebenaran. Mungkin pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan seberapa jujur kita dalam mencari kebenaran. Pada akhirnya, kebenaran bukan sekadar sesuatu yang ditemukan di halaman kitab atau dalam perdebatan panjang. Ia hidup dalam ketulusan hati, dalam keadilan tindakan, dan dalam kasih sayang kepada sesama. Ketika seseorang berani mencari kebenaran dengan hati yang bersih, ia tidak hanya menemukan jawaban, ia menemukan kedamaian. Dan mungkin itulah pelajaran terdalam dari perjalanan ini, bahwa kebenaran sejati tidak memecah manusia, tetapi menyatukan mereka dalam kesadaran bahwa kita semua sedang menempuh perjalanan menuju cahaya yang sama. Cerita ini mungkin telah mencapai penutupnya. Namun, pencarian kebenaran tidak pernah benar-benar berakhir.